sampai sekarang beliau memang meminta kami mengklarifikasi ini ya, karena beliau sedang berada di Vatikan, kalau nggak salah ini baru OTW sebentar lagi ya, menuju Indonesia, menuju Jakarta. Kami belum tahu kalau beliau akan melakukan klarifikasi langsung, tapi kami memang sudah kontak langsung dengan beliau beberapa kali, menanyakan tentang ini, berdiskusi tentang ini, dan kami memang secara resmi diminta untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan perihal ini kepada publik, kepada media. Apa klarifikasinya dari Pak Budi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kan jujur kami belum membaca, belum melihat dokumen dakwaan ini ya. Kami belum melihat. Yang kami lihat hanya potongan-potongan, cuplikan-cuplikan katakan di media, di media online. Bahkan video pembacaan dakwaan ini pun jujur kami belum pernah melihat. Saya nggak tahu apakah Kompas memiliki video waktu sidang pembacaan dakwaan ini. Ya, jadi katakanlah informasi yang saya sampaikan ini ya, atau klarifikasi yang saya sampaikan ini hanya berdasarkan sumber dari media-media yang saya sampaikan tadi ya. Kalau itu kita asumsikan benar dakwaan itu sebagaimana dibacakan tanggal 14 Mei. Ya, itu klarifikasi penting. Soalnya jujur kami belum membaca itu dan belum pernah pegang itu dokumen. Nah, kalau memang benar seperti apa yang kita dapatkan dari potongan-potongan di media itu mengenai ada yang menulis misalnya dugaan keterlibatan Budi Ari menerima 50% jatah itu persentasenya itu. Nah, jelas seperti yang saya sampaikan di Kompas sebetulnya. Jadi berdasarkan dakwaan tersebut ya, asumsi saya anggap tadi itu benar ya, berdasarkan dakwaan tersebut justru ini bukan berdasarkan saya, berdasarkan dakwaan itu justru ya kesepakatan itu ya kong-kali-kong itu hanya antara para terdakwa itu, yang 4 orang itu. Mereka membuat porsi-porsi pembagian penerimaan jatah itu. Nah, disebut ada berapa sih itu, 3 atau 4. Nah, salah satunya disebut jatah Budi Ari Setiadi ya, 50% selaku Menteri Kominfo, kan begitu. Nah, tetapi di dakwaan itu sendiri tidak disebutkan bahwa ada saksi atau ada bukti yang menyatakan bahwa Budi Ari mengetahui kesepakatan itu. Itu yang pertama. Tidak menyatakan ada saksi atau bukti yang menyatakan Budi Ari menerima bagian itu, 50% itu atau berapapun itu. Nah, itu di dakwaan. Faktanya kami sudah konfirmasi dan tanyakan langsung bahwa memang beliau tidak tahu dan tidak menerima apapun dari proses transaksi apapun yang berhubungan dengan judi online itu. Oke, Bu Freddy. Oke, tahan dulu. Saya mau ke Mas Bambang. Mas Bambang, tapi dengan munculnya nama Pak Budi Ari di dakwaan, apa tindak lanjut secara hukumnya? Apakah langsung nantinya dipanggil ke pengadilan atau polisi sebenarnya juga bisa memeriksa ulang? Iya, apa yang disampaikan terdakwa dalam berita acara dan maupun dalam dakwaan ini merupakan salah satu fakta hukum yang ada dalam persidangan. Maka penyidik kepolisian ini seharusnya segera melakukan penyelidikan ulang karena Pak Budi Ari Setiadi yang sudah pernah diperiksa dan melakukan klarifikasi. Dan tugas kepolisian ini bukan hanya sekedar mendengar klarifikasi saja, tetapi mencari bukti-bukti terkait dugaan keterlibatan. Kalaupun kemudian terdakwa ini memberikan pernyataan-pernyataan yang terkait dengan pembagian pembagian hasil dari judi online ini pun juga harus didalami lebih lanjut. Apakah ini benar sudah ada transaksi atau hanya sekedar catatan-catatan saja. Bahkan catatan-catatan saja itu pun juga harus lebih didalami. Tidak bisa penyidik hanya sekedar mendengarkan klarifikasi dari pihak Pak Budi Ari Setiadi, tetapi lebih tepat penyidik bagaimana mendalami adanya bukti-bukti lain selain pernyataan dari terdakwa. Kalau itu bisa dilakukan, tentu ini akan lebih mengklirkan masalah dan bagi terdakwa pun juga akan mendapatkan resiko bila
pernyataan yang disampaikan ini tidak diperkuat dengan bukti-bukti terkait dengan pembagian hasil itu. Mas Bambang, tapi ini kan dakwaan itu berasal juga dari apa yang sudah diperiksa oleh polisi. Kalau dilakukan penyelidikan ulang, apa yang akan membedakan dengan pemeriksaan ulang ini nanti? Ya, yang membedakan tentu karena ini sudah menjadi fakta hukum di persidangan, itu bisa menjadi alat bukti petunjuk. Kalaupun kemudian ada bukti-bukti lain terkait keterlibatan beliau, tentu kepolisian bisa melakukan peningkatan status menjadi penyidikan seperti itu. Kalau untuk menelusuri bukti adanya aliran dana atau tidak, dugaan adanya aliran dana kepada Budi Ari, apa yang bisa dilakukan? Sulitkah? Apa kendalanya? Dari saksi-saksi, karena ini sudah menjadi fakta persidangan ya, artinya hakim pun nanti juga akan mengejar apakah itu hanya sekedar pernyataan saja sebagai dalih untuk memperingan para terdakwa, atau memang memiliki bukti-bukti yang untuk memperkuat dari pernyataan tersebut. Kalaupun ini tidak ada bukti-bukti, tentu ini akan menjadi pemberat bagi terdakwa. Maka selain pendalaman pada terdakwa, penyidik juga bisa mencari bukti-bukti lain, misalnya transaksi, terus kemudian catatan-catatan kapan pembagian itu dilakukan, baik berupa kesepakatan yang termasuk Pak Budi Ari Setiadi mungkin mengikuti pernyataan tersebut, bisa melalui penyelidikan rekam jejak digital misalnya, seperti itu. Dan yang lebih penting adalah transaksi itu sudah dilakukan atau belum, seperti itu. Kalau belum dilakukan, tentu akan memperlemah kesaksian dari para terdakwa. Oke, Bung Freddy, Anda meyakini kalau Pak Budi Ari memang tidak tahu sebenarnya, tapi apabila memang perlu adanya penyelidikan ulang, Anda bisa meyakinkan publik juga bahwa Pak Budi Ari akan siap untuk diperiksa lagi? Ya, saya nggak tahu yang dimaknai dengan penyidikan atau penyelidikan ulang ini, tetapi ini kan proses baru ya di persidangan, ya, dan itu yang penyebutan itu yang saya juga nggak tahu tiba-tiba muncul itu di dakwaan. Saya mengatakan tiba-tiba muncul di dakwaan. Karena di dakwaan itu tidak juga disebutkan. Itu dari siapa, informasi siapa, keterangan siapa. Ya, apakah itu keterangan terdakwa yang mana? Tidak ada sebutkan di situ. Itu hanya muncul begitu saja. Ya, makanya saya katakan tadi di klarifikasi di depan. Bahkan, ya, apakah itu ada dibacakan jaksa? Ya, sewaktu membacakan dakwaan itu, jangan-jangan tidak ada, jangan-jangan kita ini hanya berdiskusi, hanya ada selembar catatan yang dakwaan yang beredar. Kalau yang saya lihat hanya seperti itu. Tapi walaupun misalnya ada itu penyebutan, ya, tadi saya juga kurang sepakat ini sudah masuk di dalam fakta persidangan. Ya, karena sampai sekarang jujur kita itu belum melihat fakta persidangan yang mana. Nah, tapi ya, artinya Pak Budi Ari akan siap juga nggak kalau diminta pembuktian langsung di persidangan? Iya, seandainya memang ini bergulir masuk proses pembuktian, dan memang misalnya ada terdakwa yang mengatakan hal tersebut, kemudian di hal tentang pembagian tersebut Budi Ari menerima, Budi Ari mengetahui kesepakatan tersebut, dan kemudian ya Budi Ari diperlukan untuk dimintai keterangannya juga sebagai saksi, Budi Ari pasti siap hadir di persidangan. Budi Ari juga punya kepentingan ini menjadi terang benderang. Ya, namanya juga harus dibersihkan justru melalui proses hukum ini. Kalau memang itu ada, justru kami masih ragu bahwa penyebutan Budi Ari itu ada oleh para terdakwa ini. Demikian. Oke, Mas Bambang, untuk mengurai benang kusut di pengamanan situs judi online ini, apa yang sebaiknya juga dilakukan oleh polisi ya tadi untuk membuktikan keterlibatan ada atau tidaknya nama Budi Ari sebenarnya dalam kasus ini? Sudah sejak lama sudah saya sampaikan, pemberantasan judi online ini tidak hanya sekedar menutup situs-situs judi online, tetapi mengejar di mana
aliran uang yang didapat dari judi online itu. Makanya sejak awal kasus ini pun bergulir, ini juga melibatkan dengan duit yang sangat besar gitu loh. Para terdakwa ini melakukan kejahatannya di kementerian itu juga berdasarkan dengan dalih uang gitu loh. Makanya untuk mengejar ini bukti-bukti terkait dengan transaksi keuangan yang sudah disampaikan oleh PPATK ini juga harus didalami. Dan selain itu juga PPATK juga bisa menelusuri aliran dana dari rekening para terdakwa. Kalau itu bisa dilakukan, tentu ini akan bisa membuka tabir-tabir yang selama ini tertutup. Penyidik bisa melakukan hal seperti itu dan itu juga harus dilakukan, bukan hanya sekedar mengklarifikasi pada terduga. Kalau klarifikasi terduga atau tersangka itu memiliki hak ingkar gitu. Makanya sangat. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan hingga budaya. Ya, terkait judi online ya, tentu baru-baru ini sangat viral sekali dan sangat marak beredar informasi bahwa benarkah ada keterlibatan Budi Ari ya dalam mengamankan soal judi online ini dan mendapatkan fee 50%. Kalau 50% bisa saja beliau ini bergaji 80 miliar per bulan ya. Puluhan miliar lah gitu lebih tepatnya ya. Dan juga tadi disampaikan bahwa Budi Ari ya masih OTW ya. Gak tahu udah nyampe apa enggak tuh ke Indonesia, ke Jakarta, dan beliau katanya ingin klarifikasi langsung ya terkait soal hal ini. Kalau tidak salah beberapa waktu lalu Budi Ari juga kan sempat tuh yang ada soal judul juga ya, dan sekarang juga diungkit lagi. Dan kalau memang betul-betul terlibat ya udahlah gitu ya, singkirkan aja lah dari kabinet gitu loh ya. Masa kita punya menteri tapi permainannya seperti itu. Dan ini juga ada beberapa pegiat media sosial yang mengkait-kaitkan ini dengan Pak Jokowi karena pro Jokowi. Dan apakah ketika Budi Ari mendapatkan fee 50%, apakah dananya mengalir juga ke Jokowi? Nah, itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan isu-isu publik gitu ya. Dan keterlibatan ini tentu kalau memang benar-benar ya udah tangkap saja, penjarakan, dihukum sesuai perbuatan yang dilakukan gitu ya. Lalu kemudian ya memang bahwa Budi Ari ini pernah menjabat sebagai menteri di kabinetnya Pak Jokowi ya, hampir kurang lebih 10 tahun atau 5 tahun, saya lupa ya. Dan sekarang juga sebagai Menteri Menkominfo ya Menteri Koperasi ya sekarang ya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kemarin ya di Menkominfo di pemerintahan Pak Jokowi ya. Dan kalau seandainya betul terlibat dan memang benar, ya udah end aja gitu ya. Penjarakan, pecat, pasti dipecat dong dari kementerian gitu ya. Tetapi kalau tidak benar, nah kita nggak tahu juga nih, karena ini langsung informasi yang dari kejaksaan langsung yang mengatakan ini ya teman-teman ya, kejaksaan. Dan ini lagi panas-panasnya juga soal judul karena banyak juga memakan korban ya. Dan ini menjadi keresahan masyarakat juga. Nah, di sini kalau saya coba melihat bagaimana penilaian masyarakat Indonesia, ya ini perspektif atau pemikiran-pemikiran pandangan teman-teman kita ya. Keterlibatan Budi Ari sangatlah besar sebab dialah yang merekrut para tersangka. Mengenai keterangan dari kejaksaan tentang Budi Ari terlibat dan menerima jatah sebesar 50% layak untuk diselidiki oleh pihak kepolisian. Diselidiki juga aliran dananya kemana saja teman-teman ya. Nggak mungkin dong bermain cuma satu orang. Nah, seperti itulah kurang lebihnya.
Projo, pro judi online. Walaupun Sidang Manik berbusa-busa, tidak mungkin bisa menyembunyikan kejahatan yang dilakukan oleh Budi Ari. Judol, ya. Budi Ari harus diperiksa sampai ke rekeningnya. Itu tadi, kemana aliran dananya keluar masuk gitu ya. Projo ikut-ikutan klarifikasi Budi Ari berarti terlibat juga yang didukung Projo, ya. Projo mati-matian membela Budi Ari, tapi fakta akan mengatakan lain. Pokoknya usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan kasih kendor, jangan kasih los, mama suprot sayang, ya. Jadi memang kita juga mengingat bagaimana penyampaian Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, memberantas soal korupsi dan kejahatan-kejahatan yang ada di negeri ini tanpa pandang bulu. Dan ini sudah kuat dugaan keterlibatan Budi Ari, monggo diperiksa, ya mungkin ya diberhentikan dulu dari menteri sementara waktu ya, biar untuk bisa diselidiki lebih lanjut dan seterusnya ya. Kita mengharapkan itu, kita ingin tahu kebenarannya bagaimana ya, dan biar bisa terbukti secara terang benderang. Nah kemudian semua ada masanya dan akan berakhir pada waktunya. Tugas penegak hukum yang selama ini terus disorot dan dipercayakan ke kredibilitasnya oleh warga bangsa dan pencari keadilan karena banyak oknumnya yang bobrok. Jadi bisa kita bilang ternyata bermain di dalam juga, bukan di luar, tapi orang-orang dalam gitu ya. Freddy pas dipasang badan, oke lah Budi Ari, karena Judi Ari ketum Projo pro judi online, sama menikmati uang haram, jadi sama-sama melindungi. Freddy mana maling ada yang mau ngaku bos. Oh Freddy mana ada maling yang mau ngaku bos. Kalau maling ada yang mau ngaku, penjara sudah pasti dipenuhi oleh tikus-tikus berdasi. Itulah makanya Indonesia ini tidak akan pernah maju-maju kalau orang yang terlibat masih banyak yang membela. Yaitu kawan-kawannya ya, yang membela. Padahal udah jelas-jelas, tapi ya masih ada aja yang mendukung. Makanya aneh sekali ya. Kemudian yang terungkap dalam persidangan, ada menteri yang seharusnya bertugas memblokir situs judi online malah dapat setoran 50% dari jadi backing situs judi online. Apa ini menteri waras? No, saya rasa itu tidak waras. Oke lah teman-teman, kalau Anda punya pendapat lain silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja dari saya, terima kasih, ucapkan salam dan sampai jumpa.